Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau membahas salah satu pamor legendaris yang paling dicari untuk golongan para pemimpin atau pemuka tokoh agama. Ini biasa disebut oleh orang-orang Jawa Timur adalah pamor Dadung Muntir. Tetapi ada penyebutan lain di beberapa literasi ini yang disebut pamor Mega Sungsun. Nah, seperti apa pamornya? Kita langsung lihat pusakanya. Kebetulan ini warangkanya belum ada ya, kita dapatnya wilahan. Tapi nanti kita akan carikan warangkanya karena ini termasuk kasta pusaka untuk para pemimpin, untuk kastanya golongan yang terkemuka seperti tokoh agama atau pemimpin masyarakat, pemimpin sebuah tim. Anda lihat dulu pamor, amati detailnya. Ya. Ini yang disebut pamor Dadung Muntir atau Mega Sungsun. Jadi terbentuk pamor pas di tengah, sekitar 1 mili tebalannya. Tidak terlalu melebar, tetapi pas di tengah. Kalau sekilas seperti sodo lanang ya mas, tetapi berbeda. Dan filosofinya jauh lebih istimewa pamor Dadung Muntir ini daripada sodo lanang. Terbentuk gambar uratan pamor seperti dadung, makanya disebut Dadung Muntir. Dadung itu adalah tali tampar besar yang dipelintir dan membentuk lurus sampai ke ujung. Filosofi pamor Dadung Muntir memang diharapkan tuah harapan doanya agar seseorang yang memiliki pusaka dengan pamor ini semakin kuat untuk tekadnya dalam menunjang cita-citanya. Jadi apa yang dicita-citakan ini agar semakin kuat. Tekadnya menambah kekuatan tekad, menambah keberanian, bahkan kewibawaan. Pamor ini cukup populer di Pulau Madura maupun di Jawa Timur. Memang kebanyakan yang ditemui yang ada pusakanya biasanya Tangguh-Tangguh Madura ataupun Tangguh Belambangan. Tetapi ini kita dapat Tangguh Mojopahit, Tuban Mojopahit Tus. Kalau Anda lihat amati besinya, ini hitam kehijauan. Bukan hitam legam, tetapi hitam kehijauan. Jadi ini besi Mojopahit. Dan pusakanya besinya sangat pulen, sangat wingit, khas Mojopahit ya, saudaraku ya. Ini Tangguh Mojopahit, pamor Dadung Muntir. Pamor ini cukup langka ditemui di Tangguh-Tangguh Mojopahit karena memang terbatas. Ya, makanya dari awal saya bilang pamor ini dulunya hanya dimiliki kasta tinggi seperti tokoh masyarakat, pemuka agama ataupun pemimpin di wilayah tertentu seperti itu. Pamor Dadung Muntir, jadi ikatan tali yang dipuntir secara rapat kuat. Filosofinya memang doa harapannya akan menambah tekad, keberanian maupun spiritual kepemimpinan orang yang memilikinya. Bahkan di Jawa Timur juga percaya bahwa pamor ini dipercaya akan memberikan kesaktian kepada pemiliknya. Anda boleh cek literasinya, ada banyak literasinya. Orang-orang Jawa Timur khususnya Pulau Madura, meskipun Jawa Timur sampai Belambangan, bumi Belambangan ini percaya pamor ini memang agar menambah kesaktian atau ada unsur perlindungannya. Seperti itu. Juga akan sangat berwibawa, karismatik. Itu tuah utamanya pamor Dadung Muntir. Tapi tuah harapan yang utama sebenarnya adalah untuk menambah spiritual tekad kuat dalam mewujudkan sebuah cita-cita. Makanya tali dadung dipuntir secara rapat. Ketika orang memiliki suatu cita-cita ataupun visi misi tujuan di dalam kehidupan, pastinya seseorang memiliki cita-citanya masing-masing. Pamor ini adalah penunjang kekuatan untuk membulatkan tekad itu tadi. Apa yang dicita-citakan akan terwujud. Ini adalah filosofi pamor Dadung Muntir. Tantingannya pun ringan, besinya sangat padat, gelepung. Gelepung ini seperti tanah liat besinya dan sangat sepuh. Ini Mojopahit Tus original. Nah, perbedaannya kalau pamor sodo lanang seperti ini, saudaraku.
Pamor sodolanang cuma di tengah, cuma membentuk garis lurus. Nah, ini pamor sodolanang, di tengah ini putih, lurus. Ini sodolanang. Kalau pancuran mas berbeda lagi. Pancuran mas seperti ini. Pancuran mas atau jung isi dunyo sodolanang ini dua pamor. Jadi di sininya jung isi dunyo, kemudian ini sodolanang. Berbeda pola penggarapan pamornya, ya. Dan pamor Dadung Muntir ini dalam segi pembuatannya termasuk golongan pamor miring. Yang disebut pamor miring ya belarak sineret, largangsir, kenongogi nuba, sekar lampes, sekar-sekaran itu, sekar anggrek, macam-macam ya. Ada ron genduru, ada nogo rangsang. Ini termasuk pamor miring dan pembuatannya pun tidaklah mudah. Makanya mas kawinnya biasanya sangat tinggi karena termasuk pamor kelas. Nah, kalau kita lihat dapurannya ini brojol, tidak ada tikel alis, di sini hanya ada pijetan, dapur lurus. Secara filosofi dapur brojol memang pusaka yang bukan pemilik secara dapur, cocok untuk siapapun. Tapi kalau secara pamor ini pusaka memang cocok untuk pemuka agama ataupun pimpinan masyarakat, pimpinan tim. Ini ada unsur perlindungannya juga kewibawaannya. Ya mungkin ini yang bisa kita review ya saudaraku ya. Ini pusaka yang istimewa, detail-detailnya kita akan cantumkan di belakang. Nah nanti ini juga jangan lupa ada acara pameran di Semarang. Ini pameran nasional yang besar di Semarang ya pada tanggal 13 ini sampai 15 Desember 2024. Insya Allah ini pameran terbesar di akhir tahun ini 2024, dan pusaka-pusaka yang dipamerkan tentunya sudah dikuratori oleh pakar pusaka se-Indonesia, dan nanti masuk katalog, ada buku. Kalau memang pusakanya original sepuh ya ditulis original sepuh, kalau pusakanya Kamardikan ya ditulis Kamardikan. Nah, jadi untuk fungsinya kenapa kok harus datang ke pameran, ke event, agar kita memahami, kita mengetahui di situ banyak para pakar pusaka. Meskipun tangguh ini berbeda tidak menjadi masalah, tapi yang penting ini kerisnya original sepuh. Masalah oh ini menurut saya Pajajaran, menurut saya Sultan Agung, ya jadi masalah. Yang penting kerisnya original sepuh, bukan Kamardikan ataupun bukan keris prosesan. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada konten ini saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.